Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran, ya, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu dengan Aki, silaturahmi di udara, masih cerita-cerita, dongeng-dongeng, success story yang mudah-mudahan ini memberikan inspirasi. Karena memang Aki sudah di situ alamnya, bukan di alam goib, tapi di alam bareto, ya. Jadi ada yang bertanya kan ke Aki, apa bedanya bareto jeung baheula? Ini kan sudah dijelaskan. Bareto itu adalah yang dialami, kalau baheula yang tidak dialami. Jadi bareto saya dengan bareto kawan-kawan di lapangan beda. Tahun 51 Aki sudah nyebut bareto karena sudah lahir ke dunia. Tapi mungkin yang tahun 70, tahun 51 itu disebutnya baheula. Itu saja. Itu juga dapat terembugan dengan para budayawan mengenai pengertian bahasa Sunda. Karena Aki pernah jadi Dewan Redaksi di Sunda Midang, ya, seperti Anda ketahui. Baik, masih cerita tentang kreativitas si Kang Ato, ya, ini ditambah dengan satu PLKB dari Garut nanti, yang Aki juga sudah lupa namanya. Kang Ato selain daripada KIE vasektomi di pertunjukan-pertunjukan yang di Kebentea, yang di Karcis itu menggratiskan vasektomi untuk nonton di mana-mana tidak usah bayar karcis. Yaitu karcisnya itu dengan memperlihatkan kartu K1. Itu kreatif, lumayan, dan hasilnya juga ya alhamdulillah ada lah gitu ya. Mungkin seminggu bisa 7, dapat 5 dan lain sebagainya, dan terus berbondong-bondong karena memang itu bisa nontonnya itu untuk seumur hidup, begitu perjanjiannya, ya, begitu. Nah sekarang yang kedua dia berpikir seperti sekarang. Ngenong di Aki, dia bilang dongeng sana sini sudah lama mau berangkat ke Cianjur waktu itu. Ki, sekarang ini katanya di Cianjur itu mau pemilihan bupati. Iya, Aki juga tahu bahwa di Cianjur mau ada pemilihan bupati. Gimana? Bagaimana Ki kalau saya mendaftar, mengambil formulir ke KPU, katanya gitu. Loh, bener kamu mau daftar aja. Padahal maksudnya daftar itu dia terus mengambil kan dulu sebelum mendaftar itu mengambil formulir, siapa saja boleh kan begitu, nanti dikembalikan kan begitu sekalian dengan daftar. Nah ini mengambil formulir katanya ke sana. Maksud tuh di KPU itu kalau ada orang jam-jam gitu kan beberapa hari gitu ya, itu wartawan itu di sana berkumpul. Ini hebatnya atau ya gitu. Terus gimana? Nah maksudnya pada nanya Ki itu, yalah kalau sekarang mah visi misi lah begitu. Apa yang dimaksud dengan kenapa Anda dari mana dan lain sebagainya, teruslah ditanya wartawan. Bahkan kita itu suka kalau yang sudah ngambil formulir itu ada ruang press release ya, rilis ya. Jadi bercerita tentang maksud dan tujuan. Nah dia katanya mau cerita bahwa saya itu membawa misi takut kalau bupati yang terpilih itu tidak ingat kepada KB. Itu. Jadi saya adalah sebagai PLKB harus bertanggung jawab. Dan saya siap. Saya ini bisa kan namanya PLKB di seluruh kabupaten itu ada di mana-mana dan bisa berkampanye untuk kita untuk memenangkan calon bupati katanya begitu. Itu kan lumayan dan itu benar dilaksanakan. Aki coba dia undang ke kantor karena Aki waktu itu masih kasih penmot, diundang dan kebetulan ketemu juga sudah jadi kabin KS Aki itu ya, ketemu dengan Pak Kusdinar almarhum si Kades ya, terkenal juga itu inovasinya dan itu kumisnya sama-sama dua-duanya. Bahkan pernah pergi ke Jalan Cianjur ya, ke Jalan Cianjur Bandung, yaitu KPU Jawa Barat. Betul, mereka itu ngambil formulir, tapi ditanya wartawan itu saja.
Dan besoknya ada berita itu. Wah itu luar biasa. Kalau di Cianjur aku tidak tahu, tapi katanya dia juga melaksanakan seperti itu. Nah itulah KIE itu dicerita bahwa siapa tim suksesnya, siapa pemenangnya, dibilang bahwa kami itu punya PLKB di tiap desa, kami itu punya ketua posyandu dan anggota posyandu, kami punya pos KB, kami punya ini cerita. Jadi bahwa itu, dan ternyata ini dia itu karena tidak dikembalikan formulirnya, didatangi oleh calon-calon yang sudah jadi itu, yang sudah mendaftar itu. Dia ditanya bagaimana kalau suara Pak Ato itu dikesayangkan saja. Nah itu adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan, itu bagaimana sekarang negosiasi yang disebut dengan komitmen politis, ya, kesepakatan supaya mereka seperti yang Aki sering bicarakan. Aki juga pergi ke partai-partai waktu jadi penmot di pusat, ya, dengan Pak Andi Ismoyo membawa kamera bagaimana mengambil statement seperti itu. Itu versinya Kang Ato. Luar biasa. Sampai sekarang Aki kemarin minta teleponnya ke Pak Dodi Gekbrong, tapi belum bisa ditemukan. Insya Allah karena Aki sering lewat Jalan Cianjur, nanti akan ditanyakan di mana sekarang. Belum ada berita meninggal. Sampai dia itu saking ceplas-ceplosnya, kan ada penerimaan TPD, itu datang minta ke Aki supaya supaya melamar anaknya. Jadi juga TPD, tapi kata Aki ini melamarnya harus ke sana. Harus kemana? Harus ke Cianjur. Karena jatahnya data Cianjur. Kata nggak begitu katanya. Kalau penerimaan pegawai kan negara juga dari mana saja. Daftarnya di mana saja. Bisa begitu. Itulah versi Ato, ya. Jadi Aki juga bisa kalah. Ya ini lamaranmu, anakmu dibawa oleh Aki ke kantor. Tapi ini harus datang dari Cianjur. Kalau tidak ada rekomendasi dari BKKBN atau Dinas Cianjur, ini tidak bisa. Waktu itu si Kang Ajat, ya, kepala dinasnya di Cianjur, sehingga Kang Ajat juga ketawa-ketawa aja. Memang lah si Ato kayak gitulah. Ini versi plontos, tapi dia dikenal. Dia itu jujur, benar, dan dia tidak banyak penipuan kepada yang lain, tapi dia hanya sekedar KIE kami, ya. Jadi KIE mereka. Nah, ada satu lagi, lain versi Ato, satu lagi ada versi di Garut. Di Garut ini ada seorang PLKB kalau tidak salah di Cikajang atau di Cilawu atau di mana, ya. Aki lupa itu tempat dan namanya juga. Dia itu kampanyenya satu tema saja. Satu tema saja, yaitu adalah ikut KB itu hanya untuk supaya menghindari kenakalan anak. Yang dicontohkan Kanan, putranya Nabi Nuh. Itu saja di mana-mana. Jadi kalau kita itu ikut KB supaya anak kita tidak seperti Kanan. Pindah lagi ke sini, kita ikut KB supaya anak kita tidak seperti Kanan. Dan terus menerus itu kampanye di mana-mana seperti itu. Tapi akhirnya kalau akhir rapat di Bandung, kebetulan dia itu dari PLKB Cianjur juga, Garut juga, bertemu, suka berbicara mana PLKB Kanan, padahal namanya itu bukan Kanan, katanya adalah Yusuf, begitu, ya. Itulah pengalaman kreasi-kreasi dari masing-masing di lapangan. Nah sekarang ini apalagi harus menciptakan inovasi-inovasi. Sekali lagi inovasi lebih susah karena inovasi itu harus benar strukturnya, waktunya yang lama, belum pernah ada yang lain, dan kemudian hasilnya terukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.